Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A1, PTDA kelompok A1 dengan anggota yang berjumlah 5 orang. Yang pertama ada Mas Raidin Muhammad Agil dengan NIM I04190079. Yang kedua ada saya, Afid Panjaiso dengan NIM I0420004. Yang ketiga ada Agung Nugroho dengan NIM I0420006. Yang keempat Agus Priyatno dengan NIM I0420008. Dan yang kelima ada Ahmad Fathur Rahman dengan NIM I0420011. Untuk materi yang pertama yaitu ada konsep sinyal input dan output. Berikut adalah static and dynamic characteristic of sinyal. Dengan pengukuran adalah mengambil sebuah nilai input yang kemudian diubah menjadi nilai output yang dapat diamati. Presentasi ini membahas tentang sinyal input untuk sistem pengukuran dan hasil pengukuran atau sinyal output. Berikutnya ada generalized behavior. Banyak sistem pengukuran menunjukkan respon serupa di berbagai kondisi yang menunjukkan bahwa kinerja yang mampu sistem pengukuran dapat dijelaskan secara umum. Untuk memeriksa lebih lanjut perilaku sistem pengukuran, pertama-tama adalah memeriksa kemungkinan bentuk sinyal input dan output. Sinyal adalah transmisi informasi fisik tentang variabel terukur yang ditransmisikan sebagai proses dan sistem pengukuran antara tahapan sistem pengukuran atau sebagai keluaran dari sistem pengukuran. Berikut untuk classification of waveform, yaitu sinyal dapat diklasifikasikan sebagai analog, waktu diskrit, atau digital. Sinyal analog adalah sinyal kontinu di mana satu kuantitas yang berubah terhadap waktu mewakili variabel berbasis waktu lainnya. Sinyal semacam ini bekerja dengan nilai fisik dan fenomena alam seperti gempa bumi dengan frekuensi dan gunung berapi serta kecepatan angin. Untuk gambar analog, sinyal dan level. Sedangkan sinyal digital adalah sinyal yang digunakan untuk mewakili data sebagai urutan nilai yang terpisah pada tiap titik waktu. Jenis sinyal ini mewakili bilangan real dalam rentang nilai yang konstan. Sekarang mari kita pelajari beberapa perbedaan antara sinyal digital dan analog. Materi yang kedua yaitu sinyal analisis. Untuk materi yang kedua yaitu sinyal analisis. Sinyal analisis berupa pengukuran sistem bisa saja menghasilkan sinyal analog, diskret, time, atau digital. Karakterisasi bagian dinamis atau AC komponen dari sinyal dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan daya rata-rata yang dihamburkan dalam resistor. Dengan rumus P sama dengan I kuadrat R, di mana P daya disipasi, I arus, dan R hambatan. Jika arusnya berubah terhadap waktu, maka ada rumus di samping. Untuk nilai sinyal RMS dari setiap variabel analog kontinu selama waktu T2 min T1, yaitu dengan rumus sebelah kiri. Baik itu sinyal waktu diskrit atau sinyal digital, nilai rata-rata bisa diestimasikan dengan diskrit ekuivalen sebagai berikut. Di mana YI adalah angka diskrit yang ada dalam dataset. Rata-rata itu memperkirakan komponen statis dari sinyal selama interval T1 ke T2. Nilai RMS dapat diestimasikan dengan diskrit ekuivalen sebagai berikut. Untuk gambar sinyal prior to subtracting DC offset ada di sebelah kiri dengan bentuk gelombang kompleks yang terdiri dari komponen statik DC dan komponen dinamis yaitu AC.
Dan berikutnya untuk gambar flatting komponen of sinyal ada sebelah kanan. Di mana ketika komponen DC dilepas, karakteristik komponen yang berfluktuasi siap diamati. Selanjutnya kita masuk ke recurrent offset. Untuk gambar pertama, yaitu bentuk gelombang kompleks yang terdiri dari komponen statis DC dan komponen dinamis AC. Untuk gambar kedua, ketika komponen DC dilepas, karakteristik komponen yang berfluktuasi menjadi mudah diamati, yang dapat dilihat pada gambar yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke sinyal amplitudo dan frekuensi. Dibutuhkan sarana untuk mengklasifikasikan bentuk sinyal input dan hasil sinyal output terkait dengan besarannya dan frekuensi. Untuk kasus sinyal yang sangat kompleks tetap didekati dengan fungsi sinus atau kosinus dan dinyatakan dengan analisa Fourier. Untuk gambar di samping merupakan pemisahan cahaya putih menjadi spektrum warnanya seperti pada prisma. Sinyal periodik. Persamaan untuk perpindahan Y sebagai fungsi waktu dirumuskan sebagai M D kuadrat Y sama per dt kuadrat plus KY sama dengan 0. Untuk bentuk umum penyelesaian pada kondisi sistem bagas ideal atau tidak ada firewall dirumuskan sebagai Y sama dengan A cos WT plus B sin WT. Seperti pada gambar di samping merupakan penjelasan dari persamaan di sampingnya. Analisis frekuensi. Sinyal kompleks apapun dapat dianggap terdiri dari fungsi sinus dan kosinus dengan periode dan amplitudo yang berbeda atau Fourier series yang ditambahkan bersama-sama dalam trigono tak hingga pada seri metrik. Frekuensi dapat ditentukan setelah sinyal dipecah menjadi rangkaian fungsi periodik. Informasi tentang frekuensi memungkinkan kita untuk dapat menentukan sistem pengukuran dan interpretasi sinyal output yang tepat. Definisi yang terkait dengan analisa Fourier yaitu fungsi YT adalah fungsi periodik jika ada bilangan positif T. Dirumuskan sebagai Y dalam kurung T plus T, T besar plus T kecil sama dengan Y kalikan T. Jika kedua Y1T dan Y2T memiliki periode T, dirumuskan sebagai A Y1T plus B Y2T. Dari trigonometri bisa dilihat pada gambar Fourier series dan koefisiennya. Sebuah fungsi periodik YT yang mempunyai T sama dengan 2pi sehingga YT sama dengan AO plus sigma AN cos NT plus BN sin NT. Dengan YT diketahui nilai AN dan BN harus ditentukan. Persamaan di atas lalu diintegralkan dari min theta sampai min pi sampai pi diperoleh seperti pada gambar. Kemudian diperoleh nilai AM dan BN-nya adalah AN sama dengan 1 per pi integral batas atas pi dan batas bawah min pi YT cos NT dt. Dan BN sama dengan 1 per pi integral batas atas pi batas bawah min pi YT sin NT dt. Fourier series dan koefisiennya ini untuk pemahaman berdasarkan pada gambar. Lanjut ke Fourier coefficient for function having arbitrary period. Koefisien seri trigonometri yang mewakili fungsi yang memiliki periode desimalnya diberikan oleh rumus pada gambar di bawah, di mana 1, 2, dan 3 dan T2 T sama dengan 2 pi per W adalah periode YT. Dari trigonometri yang dihasilkan dari koefisien YT sama dengan AO plus sigma AN cos NWT plus B sin NWT. Serangkaian sinus dan kosinus dapat ditulis sebagai deret, baik sinus atau kosinus melalui pengenalan sudut fase. Sehingga persamaan ini diturunkan menjadi YT sama dengan AO plus sigma CN cos dalam kurung NWT min theta N.
YT sama dengan AU plus sigma CN sin NWT plus theta N. Lalu CN sama dengan akar A kuadrat N plus B kuadrat N. Untuk hasil akhirnya yaitu tan theta N sama dengan Bn per An dan tan theta N aksen sama dengan An per Bn. Even and odd function. Suatu fungsi GT genap jika fungsi tersebut simetris terhadap titik asal yang dapat dinyatakan untuk semua T. G min T sama dengan GT. Suatu fungsi H T ganjil jika untuk semua T. Dirumuskan sebagai H min T sama dengan min H T. Fourier cosine series atau Fourier series cosinus. Jika YT tetap, deret Fouriernya harus akan memuat suku-suku kosinus. Dirumuskan sebagai gambar di samping. Fourier sine series, jika YT ganjil, deret Fouriernya hanya akan berisi suku-suku sinus. Untuk contohnya, tentukan deret Fourier yang mewakili fungsi yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Diketahui T sama dengan 10 antara min 5 hingga plus 5, A0 sama dengan 0. Solusi, karena fungsi yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah ganjil, deret Fourier hanya akan berisi suku-suku sinus. Lihat persamaan 2.23. Dapat diasumsikan bahwa semua AN sama dengan 0 untuk fungsi ini. Untuk nilai genap N, Bn identik dengan 0, dan untuk nilai ganjil N, maka Bn sama dengan 4 per Np, dan hasilnya yaitu YT sama dengan 4 per Pi sin 2Pi per 10T plus 4 per 3Pi sin 6Pi per 10T plus 4 per 5Pi sin 10Pi per 10T. Dan fungsi yang didapatkan yaitu YT sama dengan 1, 0, besar lebih kecil T, lebih kecil 5. Oke, selanjutnya adalah mengenai Fourier transform and the frequency spectrum. Koefisien Fourier series ini biasanya itu digunakan untuk menentukan amplitudo sinus dan kosinus yang masing-masing memiliki frekuensi tertentu. Tetapi teori analisis Fourier belum memberikan teknik khusus untuk menganalisis sinyal yang diukur. Jadi untuk melakukan analisis tersebut menggunakan teknik yang digunakan untuk dekomposisi sinyal dinamis terukur dalam amplitudo dan frekuensi, yaitu dengan rumus AN sama dengan 2 per T integral minus T per 2 sampai T per 2 YT cos N omega T dt. Lalu untuk yang BN sama seperti AN 2 per T integral dari min T per 2 sampai T per 2 YT sin N omega T dt. Yang membedakan hanyalah cos dan sinusnya saja. Next. Lalu kita anggap periode fungsi mendekati tak hingga untuk menghilangkan kendala analisis Fourier bahwa sinyal menjadi gelombang periodik. Pada limit T mendekati tak hingga, maka deret Fouriernya menjadi integral serta jarak antar komponen menjadi sangat kecil. Lalu pada koefisien AN dan BN menjadi fungsi frekuensi yang kontinu dan dapat dinyatakan sebagai A omega dan B omega, di mana A omega itu sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga YT cos omega T dt, dan B omega-nya itu sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga Y plus Y kali T sin omega T dt. Lalu penyelesaian tersebut dapat diselesaikan dari persamaan menjadi persamaan 2.27 sampai 2.32, di mana YF, koefisien YF-nya itu sama dengan nilai mutlak YF, bilangan Euler pangkat I Pi kali F, sama dengan AF min I BF. Lalu dari persamaan sebelumnya tadi, dilanjut menjadi persamaan finalnya itu yaitu mendapatkan nilai koefisien F dan PF, di mana koefisien F-nya itu sama dengan akar A F kuadrat plus BF kuadrat.
dan nilai PF-nya itu sama dengan tan min 1 pangkat BF per AF. Nah, selanjutnya ada discrete Fourier transform. Umumnya metode yang sering digunakan untuk melakukan data yaitu menggunakan sistem akuisisi data berbasis komputer. Nah, data yang diperoleh selama periode waktu dengan kumpulan data diskrit berisi nilai n yang mewakili interval waktu dari 0 sampai TF atau nilai akhirnya akan secara akurat mewakili sinyal asalkan periode pengukuran telah ditentukan. Lalu transformasi dari sinyal waktu kontinu ke diskrit dapat dijabarkan menjadi dalam kurung Y kali R delta T sama dengan YT delta kali T min R delta T. Jadi dengan rentang R-nya itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai nilai akhirnya N-1. Di mana delta T min R delta T ini adalah fungsi impuls unit tertunda dan YR delta T-nya mengacu pada kumpulan data diskrit yang diberikan oleh R sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai nilai akhirnya itu N-1. Nah, pendekatan integral transformasi Fourier dari persamaan 230 sebelumnya tadi, 230 persamaan ini itu 230 digunakan pada kumpulan data diskrit yang biasa disebut discrete Fourier transform dengan persamaan YFK sama dengan 2 per N, sigma R sama dengan 0 dari N-1 dikali Y dikali R delta T dikali bilangan Euler E pangkat min I 2 pi RK per N. Di mana untuk nilai FK-nya itu sama dengan K dikali delta F. Nah, untuk delta F sendiri adalah perubahan frekuensinya per satuan waktu, di mana delta F ini sama dengan 1 per N dikali delta T. Dengan nilai K-nya itu merupakan bilangan konstanta 0, 1, 2, dan seterusnya sampai nilai akhir N per 2 min 1. Selanjutnya ada General Model for Measurement System. Nah, semua sinyal baik dari input dan output dapat diklasifikasikan sebagai sinyal statis, dinamis, ataupun kombinasi dari kedua sinyal tersebut. Nah, pada sinyal statis yang diperlukan hanya besaran nilainya saja untuk merekonstruksi sinyal input berdasarkan sinyal output. Dari contoh sinyal statis ini yaitu penggaris. Karena dari penggaris tersebut kita tidak perlu merekonstruksi sinyal secara berlebih. Jadi kita tinggal ngukur langsung dapat ukurannya berapa yang tertampil pada penggaris tanpa adanya konstruksi ulang. Nah, sedangkan pada sinyal dinamis itu pengukurannya diperlukan amplitude sinyal, frekuensi, dan informasi dalam bentuk gelombang untuk merekonstruksi sinyal input. Nah, karena sinyal dinamis bervariasi yang disebabkan oleh waktu dan sistem pengukurannya juga harus dapat merespon dengan cepat untuk mengikuti perubahan dari sinyal input, sehingga diperlukan pemahaman bagaimana sinyal input diterapkan ke sensor karena berperan dalam respon sistem. Nah, contoh dari pengukuran dinamis ini kita ambil contoh yaitu termogan, alat untuk pengukur suhu yang biasa kita pakai kalau mau masuk rumah sakit atau di toko-toko kan sering dicek suhu tubuhnya. Nah, itu kenapa alat ini termasuk dinamik? Karena dia memerlukan lebih dari satu input gelombang. Misal contohnya kan kalau termogan ini cara pengubahan rekonstruksinya itu kan lebih dari satu. Awalnya dia nembak laser ke benda yang ingin diukur suhunya. Lalu dari suhu tersebut dipantulkan dan ditangkap oleh termopil yang ada di dalam alat ini, termopil. Nah, dari termopil itu ditransduserkan atau dirubah menjadi nilai tegangan. Nilai tegangan. Nah, dari nilai tegangan itu dirubah lagi ditampilkan dari nilai pulsa atau pulse modul. Nah, dari pulsa ini
diteruskan ke sini, ke layar. Jadi perubahannya itu nggak cuma satu. Jadi yang awalnya dari cahaya, terus cahaya ditangkap lagi, terus dirubah jadi bentuk sinyal, sinyal digital, lalu barulah bisa tertampil di sini. Itu makanya disebut sebagai sinyal dinamis, dan pastinya cahaya ini kan berubah-ubah sesuai dengan waktu. Nah, lalu berikut merupakan gambar model parameter gabungan dari suspensi mobil yang menunjukkan sinyal input dan output. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa input sinyalnya itu berasal dari luar, yaitu surface atau kontur jalan yang tidak rata. Jadi karena jalan tersebut tidak rata, maka ban mobil ini akan menabrak si kontur ini dan mengakibatkan pernya ini menekan. Nah, dari per ini menjadilah output signalnya. Lalu selanjutnya ada gambar 3.2 yaitu operasi sistem pengukuran pada sinyal input FT yang memberikan sinyal output YT. Jadi pada saat input signal itu masuk atau FT, nah dalam measurement system operation ini dia akan diolah dengan data awal atau initial conditionnya. Jadi data awalnya berapa, terus input yang masuk ini berapa, terus dibandingkan, jadi terus keluarlah output signal. Misal pada saat input sinyal masuk itu nilainya 5. Nah, kita bandingin ke nilai kondisi awal. Nilai kondisi awalnya berapa? 0 misalkan. Jadi output sinyalnya jadi 5. Karena kondisi awalnya 0, terus hasil dari input signalnya ini 5. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada special case of the general system model. Dalam materi ini itu dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama ada zero order system, first order system, dan second order system. Untuk zero order system ini merupakan model paling sederhana dalam pengukuran. Karena dalam model ini itu output dianggap sebagai respon instan dari input. Jadi responnya itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar beberapa detik. Jadi dianggap 0. Konsep sistem ordinal ini itu digunakan untuk respon sistem pengukuran yang tidak bergantung waktu dari nilai input. Untuk rumusnya itu biasanya dirumuskan dengan A0 Y sama dengan FT, atau Y dalam fungsi waktu sama dengan K fungsi dari waktu. FT ini itu F besar T ini itu merupakan nilai inputnya, sedangkan K itu merupakan nilai sensitivitas dari sistem. Untuk contoh dari penggunaan zero order system ini itu seperti saat kita mengukur tekanan ban ataupun tekanan ban dalam mobil, itu kan menggunakan pensil ya, seperti pensil. Itu membutuhkan waktu yang sangat sedikit, sekitar 0,5 detik atau 0,4 detik lah langsung keluar hasilnya. Jadi dianggap sebagai respon yang instan, tidak bergantung terhadap waktu. Berbeda dengan saat kita mengukur suhu tubuh kita menggunakan termometer, itu kan ditempelkan ke dalam tubuh kita selama beberapa menit sehingga menghasilkan hasil yang presisi. Jadi itu bergantung terhadap waktu. Untuk dalam kembali ke kasus tadi, itu kan kalau misalkan kita buat rumus gayanya sigma F sama dengan 0 atau KY sama dengan F min F ATM. Karena F itu merupakan nilai P kali A, jadi Y sama dengan A per K P min P ATM. P min P ATM ini merupakan nilai yang kita dapatkan saat pengukuran. Jadi itu nilai relatif terhadap tekanan atmosfer. Untuk selanjutnya ada first order system. Dalam model ini tuh output tidak merespon secara instan nilai input. Contohnya seperti termometer. Jadi kalau misalnya kita mengukur suhu badan kan membutuhkan waktu yang lama, sehingga bergantung terhadap waktu nilai outputnya. Untuk dalam penggunaan termometer ini tuh laju perubahan suhu terhadap waktu dapat dimodelkan dengan turunan orde pertama, dan perilaku termometer dimodelkan sebagai orde pertama persamaan. Bisa dilihat ya gambarnya termometer seperti ini. Untuk rumusnya itu A1Y ditambah A0Y sama dengan FT, di mana FT itu merupakan nilai inputnya. Terus Y-nya itu merupakan DY per DT. Jadi turunan pertama terhadap Y. Atau bisa juga kita bagi semua ruas dengan 0, tau sama dengan Y ditambah Y sama dengan KFT.
untuk dapat mengeksplor lebih dalam, konsep first order system itu dibagi menjadi dua, yaitu step function input dan simple parameter function input. Untuk step function input didefinisikan sebagai A0, A UT sama dengan 0 untuk T kurang dari atau sama dengan 0, dan A0T sama dengan A sama untuk T kurang dari sama dengan 0 plus. Ini lebih dari harusnya ya. Dengan memisalkan nilai Ft sama dengan AU untuk waktu saat mendapatkan respon, maka tau Y dot ditambah Y sama dengan KFT, atau KFT itu bisa diubah menjadi KAU. Terus untuk mendapatkan solusi persamaan dari ini, bisa dituliskan dengan Y sama dengan KA ditambah Y0 min KA E pangkat min T per tau. Untuk contohnya seperti termometer tadi. Termometer awalnya itu mengindikasikan atau menunjukkan hasil 20 derajat Celcius. Kemudian ditempatkan ke suatu fluida sehingga yang bersuhu 30 derajat Celcius, maka hitunglah simulasi dari termometer output respon. Diketahui T0-nya sama dengan 20 derajat Celcius, kemudian T hingga ataupun T yang memberikan energinya 30 derajat Celcius, kemudian Ft sama dengan T hingga min T0 UT. Diasumsikan ini tuh secara nilai temperaturnya itu uniform, jadi setiap sisi itu memiliki temperatur yang sama. Bisa dilihat ya, ini gambarnya kontrol volume karena terjadi perpindahan massa antara di dalam batas sistem ini, kemudian mendapatkan color sebesar Q dot. Ini adalah bulb sensor atau sensor dari termometer. Nilai Q ini kan kalau misalkan dengan hukum termodinamika konveksi, maka HAS dikali delta T, atau ini itu merupakan rumus dari konveksi. Jadi nilai Q-nya itu bisa dituliskan dengan MCV T per dt atau turunan suhu terhadap waktu sama dengan HAS T hingga min T waktu terhadap suhu akhir, atau persamaan ini dapat ditulis ulang menjadi MCV dt per dt ditambah HAS T akhir min T0 sama dengan HAS FT, atau HAS atau konstanta dari konveksi dikali luas alasnya, kemudian T yang memberikan suhu tersebut dikurangi T awal. Atau kalau misalkan kita sederhanakan lagi dengan menggunakan rumus yang kita dapatkan tadi, rumus umumnya, maka didapatkan rumus MCV per HAS turunan suhu terhadap waktu ditambah suhu akhirnya sama dengan suhu awal. Bisa kita lihat ya, nilai taunya itu sama dengan MCV per HAS. Kemudian nilai K-nya itu HAS per HAS atau nilai 1. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang solusi umumnya dari persamaan tadi. Jadi nilai suhu akhirnya itu bisa dituliskan dengan 37, atau suhu yang tertinggi itu dikurangi 17 E pangkat min T per tau. Kemudian untuk first order system itu kan tidak melulu tentang fungsi yang sederhana, kadang juga ada fungsi periodik. Untuk fungsi periodik biasanya ditemui di berbagai bidang, kayak misalkan getaran-getaran gitu ya. Ketika input periodik diterapkan pada sistem order pertama, frekuensi sinyal input memiliki peran penting karena mempengaruhi waktu respon dan output sistem. Untuk nilai inputnya itu biasanya dituliskan dengan KA sin omega T. Jadi nilai FT atau nilai inputnya itu diganti menjadi KA sin omega T. Untuk solusi umumnya itu bisa dilihat Y sama dengan C E pangkat min T per tau ditambah KA per akar 1 plus omega tau kuadrat sin omega T min tan 1 omega T. Atau kalau misalkan kita lebih sederhanakan lagi, persamaan di samping kiri bisa menjadi nilai KA per akar 1 plus omega tau kuadratnya itu bisa diubah menjadi
B dalam fungsi omega, dan nilai min pangkat min 1 omega itu menjadi nilai lain, jadi bisa diubah menjadi B sampai sin omega t ditambah fase. Bisa dilihat ya, kalau misalkan nilai inputnya dengan nilai outputnya itu berbeda, jadi nilai input itu yang tinggi atau A dan nilai outputnya itu B. B itu merupakan amplitudo dari output dan A itu merupakan amplitudo dari nilai inputnya. Nilainya itu kan berbeda, jadi nilainya itu memiliki rentang waktu yang berbeda atau dituliskan dengan beta 1. Nah, nilai beta 1 ini itu menunjukkan bahwa nilai input dan outputnya itu memiliki selang sendiri untuk menghasilkan hasil yang presisi. Selanjutnya ada second order equation. Jadi untuk rumus yang tadi kan untuk first order system kan memiliki dy per dt. Kalau misalkan second order itu ada turunan keduanya. Jadi kalau misalkan di rumus tadi itu nilai untuk menentukan suatu sistem memiliki second order itu memiliki turunan keduanya, atau A2y double dot ditambah A1y dot ditambah A0y sama dengan ft. Atau bisa juga kita tuliskan 1 per omega n kuadrat y double dot ditambah 2 zeta per omega n y dot ditambah y sama dengan kft. Di mana nilai omega n itu sama dengan perbandingan antara A0 per A2 atau natural frekuensi dari sistem tersebut. Dan nilai zetanya itu sama dengan A1 per 2 akar A0 kali A2. Atau biasanya itu ditentukan dengan rasio damping dari sistem. Nah, persamaan ini tuh bisa kita ubah menjadi 1 per omega n kuadrat menjadi dikali lambda kuadrat ditambah 2 zeta per omega n dikali lambda tambah 1 sama dengan 0. Untuk nilainya ini tuh memiliki 3 hasil ataupun 3 solusi. Jadi untuk nilai 0 kurang dari sama dengan zeta kurang dari 1, itu nilai solusinya tuh sekian. Berbeda dengan nilai saat zeta 1 dan saat zeta lebih dari 1. Nilainya itu berbeda-beda. Kemudian ada step function input. Jadi dalam second order system itu sendiri juga memiliki dua cara ataupun 2 pendekatan, yaitu step function input dan simple periodic loop tadi. Kayak seperti first order system, untuk step function inputnya itu di buku tidak dijelaskan cara mendapatkannya, langsung memasukkan nilai solusi umumnya. Bisa dilihat sendiri ya, memang cukup panjang. Kemudian nilai output sinyalnya itu berbeda-beda antara nilai KA-nya itu dengan KA yang lain. Kemudian ada step periodic function input. Untuk nilai I-nya itu, nilai inputnya itu bisa dimisalkan dengan KA sin omega T. Dan karena merupakan turunan kedua, jadi solusinya berbeda ya. Ini lebih panjang. Kemudian nilai beda fasenya itu tan min 1, tanda kurung, min 2 zeta omega per omega n per 1 min omega per omega n kuadrat. Kemudian kalau kita tentukan nilai rasionya atau rasio magnitudonya itu bisa berbeda-beda bergantung dengan nilai dari bergantung dengan nilai omega per omega n. Jadi semakin tinggi atau biasanya itu di angka 1 ya, itu merupakan nilai tertingginya. Berbeda dengan nilai zeta yang lain. Selanjutnya yaitu transfer function. Transfer function yaitu bisa dilihat dari gambar di samping, yaitu gambar 3.19, yaitu sistem pengukuran sinyal input FT dengan beberapa fungsi GS dan untuk menunjukkan sinyal output GT dengan menggunakan transformasi Laplace dengan persamaan di samping to
atau Y dot J dot plus Y sama dengan KFT. Nah, lalu menjadi dari persamaan di samping kiri atas yaitu YS sama dengan 1 per tau S plus 1 dikali KFS plus Y0 per tau S plus 1. Dengan dimasukkan Y0 sama dengan Y0, YS sama dengan menjadi GS KFS plus GS QS. Nah, dari persamaan di sisi kiri atas dan dapat di mana Y sehingga dapat ditulis persamaan di kanan. Nah, itu penjelasan dari tadi. Dan lalu di mana GS merupakan orde pertama dari fungsi transfer. Nah, fungsi transfer dari atau dengan rumus bisa dilihat di samping kiri atau GS sama dengan 1 per tau S plus 1. Nah, fungsi transfer GS berperan dalam respon waktu lengkap dan dari sistem pengukuran sebagai ditunjukkan pada gambar 3.19 tadi. Fungsi transfer mendefinisikan operasi matematika yang sistem pengukuran bekerja pada sinyal input FT untuk menghasilkan respon waktu sinyal output dari sistem. Nah, respon frekuensi sistem yang ditunjukkan oleh M omega dan flux omega dapat menjadikan ditemukan mencari nilai GS pada S sama dengan I omega dikali omega dan persamaan di bawah ini. YS sama dengan 1 per omega N pangkat 2 dikali S kuadrat plus 2 zeta per omega N dikali S plus 1 dan dikali lagi dengan KFS plus S Y dot 0 plus Y0 per 1 per omega N kuadrat S dikali S kuadrat ditambah 2 zeta per omega N dikali S plus 1. Untuk sistem orde kedua atau lebih tinggi, pendekatannya sama, yaitu persamaan yang mengatur untuk sistem orde kedua didefinisikan oleh persamaan 3.13 dengan kondisi di awal Y0 sama dengan Y0 dan Y.0 sama dengan Y.0. Hasil transformasinya yaitu semula-mula yaitu dengan rumus 1 per omega N kuadrat dikali Y double dot plus 2 zeta per omega N Y dot plus Y sama dengan KFT menjadi YS sama dengan 1 per 1 per omega N kuadrat S kuadrat plus 2 zeta per omega N dikali S plus 1 dikali KFS plus S Y.0 plus Y0 sama dengan 1 per omega N kuadrat dikali S kuadrat ditambah 2 zeta per omega N dikali S plus 1. Nah, dan dapat dinyatakan dengan GS sama dengan GS KFS dan ditambah GS kali QS. Dengan inspeksi fungsi transfer dinyatakan dengan GS sama dengan 1 per omega N kuadrat dikali S kuadrat ditambah 2 zeta per omega N dikali S plus 1. Lalu memecahkan GS pada S sama dengan I omega kita peroleh untuk sistem orde kedua yaitu GS sama dengan I omega sama dengan 1 per I omega kuadrat per omega N kuadrat plus 2 zeta I omega per omega N plus 1 sama dengan M omega E pangkat I flux omega. Selanjutnya yaitu fase linearity, yaitu kita bisa lihat dari gambar di atas. Dari gambar di atas diketahui bahwa sistem memiliki rasio redaman mendekati 0,7 memiliki rentang frekuensi di mana M omega akan tetap dan rentang frekuensi yang sama mengalami pergeseran fase pada dasarnya bervariasi secara linear dan frekuensi. Nah, distorsi sinyal dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan bentuk gelombang kompleks tertentu yang diwakilikan fungsi umum UT sama dengan sigma dengan batas bawah N sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga sin N omega T sama dengan sin omega T plus sin 2 omega T plus titik dan seterusnya. Misalkan pengurus
pengukuran fasa dari sinyal terjadi seperti rumus di atas, maka pergeseran fasa berbanding lurus dengan frekuensi sehingga mendapatkan persamaan VT. VT sama dengan sin dikali omega T dikurangi flux plus sin dikali 2 omega T dikurangi 2 flux plus titik-titik. Dengan theta sama dengan omega T dikurangi flux, maka VT sama dengan sin theta plus sin 2 theta plus titik-titik. Nah, yang ke-9 yaitu multiple function input. Selanjutnya dengan prinsip superposisi menyatakan bahwa kombinasi linear dari sinyal input diterapkan ke sistem pengukuran linear menghasilkan sinyal keluaran yang hanya merupakan penambahan linear dari sinyal output terpisah yang akan dihasilkan jika setiap istilah input telah diterapkan secara terpisah. Karena bentuk respon transien tidak terpengaruh oleh fungsi input, kita dapat fokus pada steady tanggapan. Secara umum, kita dapat menulis bahwa jika fungsi pemaksaan suatu bentuk diterapkan pada suatu sistem, maka gabungan respon tuna akan memiliki bentuk Ft sama dengan A0 plus sigma dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas sama dengan tak terhingga AK sin omega KT menjadi J steady T sama dengan KA0 plus sigma dan batas bawah K sama dengan 1 batas atas tak terhingga B dikali omega K dikali sin dikali dengan omega KT plus flux omega K. Nah, di mana B omega K sama dengan KA KM omega K. Nah, yang terakhir yaitu coupled system, yaitu bisa dilihat dari rumus di atas, yaitu YT sama dengan CE pangkat min T per toh plus KTA per akar dari 1 plus omega toh kuadrat dikali sin omega T plus flux T, dengan flux T sama dengan min 1 omega T. Nah, sinyal keluaran transducer sekarang menjadi sinyal input F kuadrat T sama dengan YT. Ke perangkat perekam orde kedua, output dari orde kedua perangkat YST akan menjadi respon orde kedua sesuai untuk input F kuadrat T. Bisa dilihat dengan rumus di bawah ini. Nah, selanjutnya yaitu bisa dilihat dari gambar di atas, yaitu pertimbangan representasi skematik pada gambar di atas yang menggambarkan sistem pengukuran yang terdiri dari H perangkat yang saling berhubungan J 1, 2, H setiap peringkat dijelaskanlah model sistem linear. NS fungsi seluruh dari sistem gabungan, GS adalah produk dari fungsi alih dari masing-masing perangkat individu G, JS, sehingga bisa dilihat dari rumus bawah itu KGS sama dengan K1 G1S dikali K2 G2S titik-titik sampai KH GHS. Nah, lalu pada S sama dengan I omega, yaitu kita bisa lihat dari rumus di bawah di atas ini, rumus yang di bawah terus menjadi rumus yang di bawahnya, yaitu KG omega dikali I omega sama dengan K1 dikali K2 sampai KH dikali M1 omega, M2 omega sampai MH omega dikali E pangkat I sama dikali E pangkat I dikali flux I omega plus flux 2 omega plus titik-titik sampai flux H omega. Nah, dari persamaan di atas diberikan sinyal input ke perangkat 1. Sistem sinyal output stabil pada perangkat H akan dijelaskan oleh respon frekuensi sistem. K sama dengan K1, K2 sampai KH. Nah, rasio sebesarnya sistem keseluruhan adalah produk dan dapat dinyatakan dalam persamaan di samping kanan, yaitu M omega sama dengan M1 omega dikali M2 omega dikali sampai MH omega. Lalu dan pergeseran fasa sistem secara keseluruhan adalah jumlah, bisa dilihat dari persamaan di samping kanan, yaitu flux omega sama dengan
flux 1 omega plus flux 2 omega plus sampai dengan flux H omega. Nah, sekian dari saya. Sekian dari saya dan kelompok kami. Jika ada kesalahan maka mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.